Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Safrida ya kawan-kawan ya. Dan terima kasih yang tak terhingga telah sudi kiranya singgah di channel Safrida ya kawan-kawan ya. Jangan lupa support terus ataupun dukung terus channel saya dengan cara di subscribe, komen, like, dan share. Makasih kawan-kawan ya. Hari ini saya akan membuat video yaitu perkongsian menjadi YouTuber. Memang kalau jadi YouTuber enak-enak gampang, tapi ada enaknya, ada susahnya, ada gampangnya. Enak susah tapi gampang. Misalnya kita kalau membuat konten di sekeliling kita ini sangat banyak, dan banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk kita membuat konten dan bermacam-macam. Cuman ya tergantung channel kita maju ataupun tidak. Itu tergantung kepada penontonnya, dan adakah yang mau singgah di channel kita ataupun enggak mau singgah. Kalaupun mau singgah ataupun besok mau singgah lagi, ataupun singgah cuman sekedar melepaskan rindu aja. Sebab kadang-kadang orang terpengaruh di takmilnya, di judulnya, macam-macam lah kawan. Tapi sebagai saya pun YouTuber pemula, dan channel saya pun ya biasalah masih pemula, di bawah 200 ataupun 300 ke bawah subscriber. Dan saya sangat banyak menjumpai ataupun kawan-kawan yang jadi YouTuber. Sering kadang-kadang kami sharing di kedai kopi, tukar-tukar pendapat ataupun tukar-tukar cara kerja membuat konten sesama YouTuber. Dan banyak saya mendapati kita di bawah subscriber 500 ke bawah, banyak kendala-kendala yang harus kita hadapi. Seperti kita sudah capek-capek membuat konten, tapi view-nya ataupun penontonnya sedikit, dan subscribernya enggak naik-naik, segitu-segitu aja, malah kadang ada yang turun. Itu saran saya kawan-kawan, kalau menurut saya pribadi itu nggak usah dipikirkan. Itu kalau dipikirkan itu membuat kita malas membuat konten. Kita anggap YouTuber ini sebagai media untuk membuat video dokumentasi kita sehari-hari ataupun pekerjaan kita. Anggap aja kita simpan di YouTube. Sebab kalau simpan di memori HP itu nggak bakalan muat. 10 HP pun saya rasa nggak bakalan muat kalau dokumen tadi kita itu kita buat tiap-tiap hari ataupun seminggu sekali video itu. Kadang-kadang dengan data-data di WA aja pun cukup, dia penuh memori HP. Dan kalau kita ya gitulah kawan-kawan. Saran saya buat kawan-kawan YouTuber pemula yang di bawah subscriber 500, buat aja konten, buat terus. Kita anggap nge-YouTuber ini sebagai hobi, jangan dianggap untuk mencari uang. Memang iya, YouTuber semua membutuhkan uang untuk membuat konten, tapi kalau kita anggap itu, kita cepat bosan.
cepat sekali bosan. Dan konten-konten pun kita tinggalkan, YouTuber pun kita tinggalkan, ya kita tengok konten orang lain aja. Tapi kalau kita ingin menjadi YouTuber yang sukses, jangan dipikirkan uang dulu, pikirkan konten dulu. Sudah banyak konten, sudah banyak subscriber, baru kita boleh mendapatkan uang di YouTube. Tapi kalau konten kita masih sedikit, subscriber kita sudah banyak di bawah 500, konten kita malas bikin. Sebab apa? Kita mengharapkan di YouTube ini cepat-cepat mendapatkan uang. Tidak semudah itu kawan, tidak segampang itu. Cuman saya kasih tahu sebagai pengalaman saya. Saya YouTuber sudah 8 bulan, video saya masih sedikit, subscriber saya masih sedikit. Tapi saya nggak hiraukan, biar aja. Yang penting buat terus, buat. Kan macam ini, kita kerja ataupun buat usaha, itu kan nggak on the spot dia. Kita kerja sama orang, masuk kerja aja di perusahaan itu yang gajinya besar gitu, itu kan ada masa trainingnya. Kawan-kawan tahulah, itu masa trainingnya kita kerja percuma, nggak digaji. Udah habis masa trainingnya, kalau kita bisa dipakai ataupun bisa diambil kita untuk bekerja di perusahaan itu, baru kita dikira gaji. Itu pun bukan kita terus masuk dikasih gaji, kan bukan begitu dia. Kita kerja dulu sebulan, dapat gaji sekian. Itu pun kalau kita tengok skill kita gimana. Kalau memang skill kita pandai ataupun boleh lah gitu, gajinya lumayan. Tapi kalau skillnya kita pas-pasan, perusahaan itu pun membayar gaji kita, ya boleh dibilang cukup pas-pasan. Begitu juga YouTuber, kita bekerja. Kalau udah mencapai target ataupun subscribernya sudah banyak, jam tayangnya sudah cukup, udah itu videonya yang kita upload pun sudah banyak. Contohnya aksesoris yang kita bubuhkan di takmil YouTube pun sudah bagus editan kita. Itu kita baru mendapatkan uang. Jadi kita ini kalau YouTuber, kalau mengharap gaji YouTube cepat, install mudah, beli subscriber, sub apa semua, itu kemungkinan besar nggak bertahan lama dia kawan. Contoh, kita sub, jadi kan mesti kita tolong dia balik. Cuman kalau nggak kita tolong dia balik, misalnya dia pergi ke channel kita, dia sub, udah itu ditulis di bawahnya, jangan lupa ya kunjung balik. Kita kan mesti kunjung balik. Cuman kalau salah kita mainkan di sub, kita bisa kena penalti sama YouTube. Dan orang itu pun kalau kita nggak membalas on the spot, kalau dia nggak paham, dia pun ya nggak di subscribe balik, dia balik ke semula dia. Begitu juga kita ada modal, misalnya kita jualan apa-apalah, jualan ada modal, kan kita nggak on the spot dia jual, ada modal 150 juta, jualan, kan nggak itu hari juga kita dapat untung. Tahun depan baru kita kira barang, udah itu kita buat hitungan
berapa modal, berapa keluar, berapa laku harian, berapa laku bulanan, dan hingga seterusnya sampai setahun. Spekulasi itu yang kita buat, kita totalkan, baru kita potong sewa ataupun bagi upah pekerja kita. Nah, itu kemudian potong barang yang mula-mula kita kasih modal. Nah, udah itu baru dia dapat keuntungan itu pun setahun baru kita ketahui ya, enggak on the spot. Semua pekerjaan kawan-kawan tidak ada on the spot, butuh perjuangan dan kerja keras. Banyak rintangan YouTuber ini sangat-sangat kadang-kadang meragukan. Cuman kadang-kadang orang bilang apa YouTube ini itu segala macam mau jadi artis. Bukan kan kawan, kalau menurut saya bukan. YouTube itu kalau bagi saya itu hobi membuat video, membuat konten-konten dokumentasi kehidupan ataupun ya keseharian kita, apa yang kita buat. Misalnya saya membuat konten kebun-kebun ya, kalau ada yang sempat, saya ada masa rileks saya pergi, ada kebun sendiri, ada kebun punya kawan, ada persekitaran rumah, macam-macam ya. Saran saya untuk YouTuber pemula, tetap semangat. Walaupun saya ini berdasarkan pengalaman saya. Nanti jangan dibilang para kawan di luar sana, oh ini channel Safrida ini udah monetis. Tidak, saya tidak monetis lagi. Saya masih subscriber masih kecil, penontonnya masih kurang, dan saya tetap semangat. Apapun cerita, saya tetap ingin YouTuber. Itu kan kawan. Ini saran saya bagi YouTuber pemula, tetap semangat, terus membuat konten sebanyak-banyak mungkin ya kawan-kawan ya. Cukup sekian dulu video saya berbagi pengalaman tentang YouTuber buat kawan-kawan semua, dan sokong terus channel saya supaya kita maju sama-sama, dan terima kasih yang tak terhingga buat kawan-kawan semua. Cukup sekian dulu, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.